Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Sirosdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan strategi desain. Apa saja yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama ada pengertian pengelolaan desain, yang kedua yaitu dasar-dasar manajemen desain, yang ketiga ada studi kasus perusahaan Lego. Yang pertama yaitu ada pengertian pengelolaan strategi. Strategi yang berarti rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan tertentu, dan kemudian strategi juga dalam pemasaran merupakan proses atau model untuk memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk memfokuskan sumber daya yang terbatas pada yang peluang terbaiknya untuk meningkatkan penjualan dan dengan demikian mencapai keunggulan kompetitif. Nah, strategi pemasaran juga mencakup semua dasar dan kegiatan jangka panjang di bidang pemasaran yang berhubungan dengan analisis situasi awal strategis perusahaan dan perumusan. Kemudian ada evaluasi dan pemilihan strategi berorientasi pasar, dan karena itu berkontribusi pada tujuan perusahaan dan tujuan pemasaran. Adapun menurut Lawrence R. Jacques and William F. Gluck dari buku Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan tahun 1998, menyebutkan bahwa manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Kemudian selanjutnya ada gambaran umum dasar manajemen desain. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi peluang untuk desain atau identifying opportunities for design. Dalam peluang desain seringkali terdapat perubahan keadaan pastinya ya, yang dapat dilihat seperti dari tuntutan klien baik dari internal ataupun eksternal dari organisasi itu sendiri. Kemudian adapun sebuah organisasi dapat menemukan peluang desain dari misalnya dari nama atau merek, visi misinya, tujuan dan strategi dari sebuah perusahaan, atau strategi bisnisnya seperti tujuan tingkat departemen yang mendukung strategi perusahaan, ataupun dari strategi operasionalnya, proyek dan tingkat tujuannya. Nah, berikut ada tabel dari faktor pemicu bisnis desain seperti pada objek bisnis, misalnya memulai perusahaan baru dan permintaan desainnya yaitu logo desain. Terus ada mengenalkan merek baru. Nah, permintaan desainnya seperti pengembangan nama dan produk pengembangan nama produk dan desain grafis. Kemudian ada meningkatkan pangsa pasar, yaitu permintaan desainnya dalam website dan desain kemasan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi alat dan metode untuk mengidentifikasi kesempatan desain. Nah, di sini ada 3 analisis yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu ada perubahan paradigma. Yang pertama analisis STIF atau ini itu digunakan sebagai sistem awal dalam peringatan untuk membantu mengidentifikasi tren masa depan yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari organisasi. Kemudian ada analisis SWOT yang digunakan sebagai identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari organisasi tertentu atau peluang besarnya. Kemudian ada analisis kompetitif. Nah, di sini tuh sebuah perusahaan dapat mengawasi pesaingnya, entah itu mengidentifikasi peluang dan siap menghadapi ancaman di masa depan. Seperti gambar di samping merupakan contoh matriks yang menjelaskan tentang merek dari pencuci seperti deterjen, powder, dalam kaitannya apakah mereka termasuk tradisional atau modern dan apakah efisien atau termasuk caring. Di sini ada misalnya ada merek Persil, yaitu termasuk ke matriks bagian ketiga. Kita lihat berarti merek Persil ini merupakan termasuk ke tradisional dan efisien. Kemudian yang terakhir yaitu ada perubahan paradigma, di mana ini itu dapat mengidentifikasi peluang desain dan untuk mengeksploitasi bagaimana desain dapat merespon berbagai tantangan dan operasi aspek organisasi. Kemudian selanjutnya ada memahami audiens dan pasar atau understanding the audience and market. Nah, yang pertama itu ada pemasaran dan desain. Nah, pemasaran sendiri itu berguna juga untuk mengidentifikasi
mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan menciptakan diferensiasi, di mana dapat mendapat keunggulan juga yang kompetitif dan dapat menghasilkan pendapatan dan penambahan nilai. Adapun rencana dalam pemasaran produk baru yaitu dengan langkah-langkah seperti yang pertama itu ada analisis konsumen, kemudian ada analisis pemasaran, analisis kompetitif, analisis distribusi, lalu membuat rencana marketing mix, kemudian menentukan nilai ekonomi dan meninjau kembali seperti apakah tujuan sesuai atau tidak. Ini bisa berulang ke analisis konsumen yang pertama, tahap pertama. Kemudian yang B-nya itu ada konsep pemasaran dan alat pemasaran. Nah, yang pertama yaitu ada product life cycle atau PLC, di mana PLC ini menunjukkan tahapan bagaimana proses hidupnya suatu produk atau jasa. Desainer juga dapat berhati-hati mengantisipasi reaksi pasar. Kemudian yang kedua ada matrix Ansoff atau the Ansoff matrix, yaitu dapat melihat bagaimana pengembangan pasar meningkatkan jumlah penjualan dengan menjual produk dan layanan yang ada ke pasar baru dan diversifikasi atau pembeda gitu. Meningkatkan penjualan dengan mengalihkan aktivitas lama menjadi sesuatu yang baru dan dijual lebih banyak. Kemudian yang ketiga ada Boston Matrix, di mana matrik ini itu digunakan untuk memetakan hubungan relatif antara pangsa pasar dengan pertumbuhan pasar. Selanjutnya ada memprediksi kebutuhan klien dan pelanggan atau interpreting client and customer needs. Di sini kita dapat melihat pada gambar di samping bahwa peranan desain dalam bisnis ini yaitu untuk membantu menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta secara visual dan eksperiensial mengekspresikan nilai dan kepercayaan suatu organisasi. Kemudian yang kedua yaitu memahami pelanggan. Nah, dalam memahami pelanggan dapat dilihat dari bagaimana mencari mood board, di mana dapat membantu menentukan produk atau layanan singkat seperti service brief. Kemudian ada analogi dan metafora, di mana digunakan untuk menggambarkan kepribadian sebuah proyek dan untuk menggambarkan perbandingan atribut dari produk atau layanan yang diinginkan. Kemudian ada wawancara individu, di mana biasanya diberi beberapa pertanyaan pada aspek-aspek tertentu untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang motivasi dan aspirasi mereka. Kemudian yang terakhir yaitu ada demografi dan alat klasifikasi lainnya seperti database yang mengklasifikasikan orang sesuai dengan kriteria tertentu. Selanjutnya ada mengaudit penggunaan desain atau auditing the use of the design. Nah, audit desain ini juga membandingkan bagaimana organisasi beroperasi dan berperilaku secara internal. Misalnya dalam desain lingkungan kerjanya, kemudian dari persepsi dan identitas eksternalnya, misalnya citra perusahaan dan penawaran produknya. Kemudian isi audit desain sendiri biasanya mencakup tinjauan organisasi dan lingkungan pemasaran di mana ia beroperasi, materi yang dikumpulkan dalam audit, analisis penggunaan desain, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan dan tindakan. Kemudian yang selanjutnya itu ada menetapkan strategi desain atau establishing the design strategy. Yang pertama itu adalah memasang strategi untuk desain, menentukan bagaimana sebuah organisasi bermaksud untuk menggunakan desain dan bagaimana proses desain dapat melayani kebutuhan operasionalnya dengan baik. Yang kedua yaitu ada mengembangkan proposal untuk strategi desain, dimana yang pertama dilihat dari misalnya dilihat dari di rumah versus dari rumah. Biasanya konsultan itu dapat beroperasi secara jangka pendek dan berbasis proyek tunggal dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau basis strategis seperti penasehat atau pengikut jangka panjangnya. Kemudian yang kedua ada bekerja dengan konsultasi desain, di mana klien akan tertarik pada konsultasi yang dapat menunjukkan pemahaman tentang motivasi dan aspirasinya kedua bisnis gitu dan dari pelanggan mereka.
Yang ketiga itu ada menentukan tingkat profitabilitas harga dalam desain, di mana biasanya konsultan atau tarif per jam akan bervariasi tergantung pada pengalaman dan pasar yang bersedia didukung. Selanjutnya ada mempromosikan dan menjual strategi desain. Nah, atau promoting and selling the design strategies. Nah, yang pertama itu ada menghadapi stakeholder buy-in, di mana hubungan relasi stakeholder buy-in ini itu untuk pengguna produk atau konsumen, pegawai dan keluarga, investor dan stakeholder itu sendiri, masyarakat, otoritas publik, supplier, dan partner penjualan. Yang kedua yaitu ada membentuk kemitraan dan aliansi, yang merupakan asosiasi ini dari dua atau lebih kelompok individu atau organisasi yang setuju untuk bekerja satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir yaitu ada merencanakan pertumbuhan jangka panjang atau planning for long term growth, di mana merencanakan pertumbuhan jangka panjang ini akan tergantung pada organisasi untuk terbuka terhadap peluang dan cukup fleksibel juga untuk dalam menanggapi keadaan yang berubah, membutuhkan pendirian dan pertumbuhan yang terpercaya dan tim desainnya sendiri yang handal yang dapat secara aktif menganjurkan penggunaan desain baik di dalam maupun di luar organisasi, dan mensyaratkan bahwa nilai dan manfaat desain dibuat eksplisit. Dan adapun dengan mengidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun organisasi pada perusahaan desain, kedua membangun sumber daya desain yang fleksibel dan mudah disesuaikan, dan yang ketiga yaitu membangun keberhasilan desain. Kemudian dalam studi kasus untuk pengelolaan strategi desain, saya mengambil dari perusahaan Lego. Nah, Lego Company ini merupakan pembuat mainan terbesar ke-6 di dunia yang telah mengubah proses fungsi desainnya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, perubahan ini telah menyederhanakan pengembangan produk dan proses yang dikembangkan oleh fungsi desain internal dan sekarang digunakan sebagai metode untuk meningkatkan inovasi di seluruh bisnisnya. Nah, Lego telah mengembangkan sistem desain baru yang disebut dengan Design for Business atau D4B. Dan ini merupakan daftar pustakanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.